rakyat Indonesia, kepada mahasiswa, kepada kaum buruh, siap melakukan people power, revolusi harus dijalankan. Ibu Mega, Pak Jokowi, saya meyakini ijazah Pak Jokowi palsu. Saya yang bikin viral video itu. Pecundang politik, provokator ini cari sensasi. Orang Amin Rais ternyata dalam sebar isu ijazah palsu Jokowi, keceplosan, sok main ancam, ringkus. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Apakah merasa lebih hebat karena sudah memperoleh Presiden Republik Indonesia? Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Media 45. Lagi-lagi, keributan terjadi dari seorang penyebar video ijazah Presiden Joko Widodo palsu. Kini, ucapannya viral setelah menantang Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri untuk setor nyawa demi Presiden Jokowi lengser. Dalam video yang beredar, ternyata dia adalah orang yang satu kubu dengan Amin Rais, yang juga sebagai pelaku utama penyebar video ijazah Jokowi palsu. Ucapan yang disampaikan dalam video yang beredar sangat mencirikan sebagai orang yang sangat benci dengan Jokowi dan juga pemerintahan. Bahkan ia meminta Jokowi lengser dari kursi presiden. Dan yang paling parah, Amin Rais teriak-teriak people power, mengajak rakyat, tapi tidak jelas rakyat yang mana. Mereka yang menggaungkan people power apa tidak bisa melihat jika rakyat masih setia dan percaya kepada Presiden Jokowi? Sebenarnya kasihan sekali melihat orang-orang seperti ini. Hati mereka akan terbakar sendiri dengan rasa sakit hati dan dendamnya, alias penyakit hatinya. Jika mau, tentu saja Presiden memiliki semua apa yang dituduhkan para pemfitnah. Tetapi apa iya seorang Presiden harus meladeni tuntutan-tuntutan semacam ini? Sementara kepala negara sangat sibuk dengan banyak hal yang menyangkut hajat hidup ratusan juta rakyat Indonesia, serta menjamin keberlangsungan bangsa dan negara besar ini. Apalagi selama periode keduanya pada 2019 sampai 2024, pemerintah seolah tidak punya titik jeda disebabkan lelah dan sibuk menangani masalah yang menimpa bangsa ini. Bahkan Jokowi juga harus mengurus masalah dunia internasional. Tapi, kadrun mana peduli? Momen-momen seperti ini justru dimanfaatkan mereka untuk mengganggu. Oknum-oknum semacam Amin Rais dan buzzernya kok dibiarkan berkoar-koar, yang pada lain sisi bisa membuat masyarakat terganggu kenyamanannya. Memang sih sejak dulu kaum kadrun inginnya berbuat gaduh supaya situasi tidak terkendali atau chaos. Dari dulu mereka ingin agar pemerintahan Jokowi yang merupakan antitesis gerakan ini kacau dan menimbulkan kisruh. Besok-besok entah apa lagi yang akan mereka korek dari Jokowi. Mereka lakukan ini mungkin karena satu hal, yaitu ingin membentuk sebuah keraguan di benak masyarakat. Permainan busuk mereka gampang terbaca, otak mereka terlalu licik sehingga tidak bisa menutupi kelicikan itu dengan rapi. Mau dungu ya dungu aja, gak usah aja-aja. Kita bukan orang dungu yang bisa dengan mudah didungu-dungukan oleh orang dungu. Tapi kalau ditarik lagi, mungkin ini ada kaitannya dengan Pilpres 2024 nanti. Jokowi memang tidak bisa ikut lagi, tapi diyakini akan menunjuk atau merekomendasikan penerus yang cocok dengan gaya kerjanya agar pembangunan bisa berlanjut. Kalau Anies jangan diharapkan deh bisa balik lagi ke nol. Yang sudah dilakukan bisa diobrak-abrik sesukanya. Jadi jangan merusak reputasi Jokowi atau menyerang dengan fitnah apapun itu. Maka sosok yang dianggap cocok menggantikan Jokowi akan ikut kena getah. Dalam politik hanya ada dua kubu, dukung atau benci Jokowi. Jika mengetahui atau menemukan bukti yang menunjukkan bahwa ijazah dari Pak Jokowi dipalsukan, maka dilaporkan saja kepada pihak yang berwajib, yaitu kepolisian, sehingga dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Tidak perlu untuk menyebarkan hoaks yang menjatuhkan harga diri orang lain. Dan jika tidak ada bukti, maka oknum yang menyebarkan hoaks tersebut harus dikenakan hukuman yang seberat-beratnya, sehingga nantinya menimbulkan efek jera bagi oknum pengecut tersebut. Karena bangsa ini tidak bisa berkembang kalau ada banyak orang yang masih bermental pengecut dan menyebarkan isu-isu yang tidak benar. Bagaimana kalau menurut Anda?
pemilu Pilpres 2024 Anies Presiden. Bukan soal meneruskan atau tidak meneruskan sebuah program. Bukan. Berapi-api dendam kesumat Anies ke Jokowi. Terang-terangan pemilu bukan untuk teruskan program pemerintahan sebelumnya. Gawat, Indonesia terancam suram. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Wong ngurusin Kali Ciliwung aja nggak bisa, gitu kok mau ngurusin negara. Bisa ambiar Indonesia. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Media 45. Ketua Cyber Indonesia Husin Alwi Shihab mengungkapkan bahwa bakal capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan, tampak sangat dendam dengan Presiden Joko Widodo. Hal ini disampaikan Husin menanggapi Anies Baswedan yang menegaskan tidak semua program Jokowi akan dilanjutkan jika ia terpilih menjadi presiden di 2024. Padahal program pemerintahan sebelum-sebelumnya dari Soekarno hingga Jokowi selalu berkesinambungan. Sedangkan Anies Baswedan diduga akan merombak dari nol dan menyebabkan Indonesia terancam suram. Lebih lanjut, ia mengatakan Anies terlihat dendam dengan Jokowi karena menyebut pemilu bukan meneruskan program pemerintahan sekarang maupun sebelumnya. Padahal, program Jokowi seperti pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN di Kalimantan Timur merupakan kesinambungan cita-cita dari para kepala negara sebelumnya. Pasalnya bakal calon Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029 dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan, menyebut pemilu bukan soal meneruskan program pemerintahan Presiden Jokowi dan sebelumnya, tetapi meluruskan jalan menuju tujuan Republik Indonesia. Hal itu disampaikan Anies saat menghadiri acara Halal Bihalal kader PKS Kota Bogor, Jawa Barat di Gor Pajajaran pada Minggu 11 Juni 2023. Anies Baswedan menjelaskan sejak Indonesia merdeka, terdapat cita-cita yang sesuai nama partai yang mengusungnya, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya. Anies juga mengemukakan janji kemerdekaan itu melindungi, menyejahterakan, mencerdaskan, dan menjadikan Indonesia bagian dari negara-negara di dunia. Kalau setiap upacara sudah diucapkan semua masyarakat, tapi dalam pelaksanaan belum tentu kebijakan-kebijakan yang dibuat menempatkan keadilan sosial sebagai unsur utama untuk dilaksanakan. Berharap kalimat keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia bukan hanya sekedar dibacakan dalam upacara-upacara, tetapi dilaksanakan dalam keseharian program pemerintah. Kalau setiap upacara sudah diucapkan semua masyarakat, tapi dalam pelaksanaan belum tentu kebijakan-kebijakan yang dibuat menempatkan keadilan sosial sebagai unsur utama untuk dilaksanakan. Kemudian menurut Anies, setiap 5 tahun sekali seperti sebuah pengembaraan di hutan. Ada titik berangkat dan titik ujung, setiap jalan 2 km berhenti untuk melihat kompas dan memastikan apakah masih di jalan yang sesuai dengan tujuan atau tidak. Lalu akan menjadi sia-sia jika Anies nanti menggantikan Jokowi. Yang tergambar jelas sekali semua akan dilakukan perubahan sesuai apa yang dicanangkan koalisi mereka. Padahal yang sedang dibutuhkan negara ini siapa gerangan yang akan melanjutkan perjuangan Jokowi untuk mengganti status Indonesia sebagai negara berkembang menjadi negara maju. Ada kemungkinan jika Anies yang menggantikan posisi Jokowi nanti, program yang sudah mati-matian digarap Jokowi untuk mewujudkan Indonesia maju akan berakhir sia-sia. Anies jauh dari sosok yang jago membangun infrastruktur, membangkitkan perekonomian dan merakyat. Tidak cocok menjadi penerusnya Jokowi yang ingin negara ini maju dan sejahtera. Selain itu, Anies juga dekat dengan Cendana, dan kedekatan itu sepertinya akan berlanjut hingga Pilpres 2024 mendatang. Tidak menutup kemungkinan pula Cendana akan mendukung Anies nyapres pada kontestasi 5 tahunan tersebut. Kok bisa? Ya, ada simbiosis mutualisme di balik semua itu. Maka, lewat video ini saya berpesan, jika kita tidak ingin negeri ini dikuasai oleh para pengasong agama yang lisan dan lakunya begitu barbar, maka sejak dari sekarang sudah harus dipersiapkan bakal pengganti Jokowi yang mampu mengalahkan Anies, yang benar-benar mencintai bangsa dan negeri ini, serta yang bersedia menjaga keutuhan NKRI tentunya.
Bagaimana kalau menurut Anda?